Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di bulan yang penuh keistimewaan ini, di bulan Ramadan, di awal minggu pertama, insya Allah kita akan melaksanakan podcast Rumah Amanah dengan tema peran ayah di bulan yang istimewa ini, tentunya dengan berpondasikan Al-Quran. Dan di sini saya tidak sendiri. Saya bersama guru saya sendiri, yaitu Al-Ustadz Hendra Hudaya, SCMPD. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Puasanya? Alhamdulillah. Insyaallah berkah. Insyaallah berkah. Masyaallah. Dan Anda juga baru tahu Ustadz, kenapa bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa? Karena di dalamnya bukan ada puasa, tapi di dalamnya Al-Quran diturunkan. Masya Allah. Bukan hanya puasa ya? Iya. Nah, jadi Ramadan terangkat karena Quran turun. Benar. Masya Allah. Dan Anda baru juga bahwasanya ketika suatu itu disandarkan sama Al-Quran, itu pasti jadi mulia. Pasti itu pasti. Contoh, Ya. malaikat yang menurunkan Al-Quran, Jibril. Betul. Jadi malaikat yang mulia. Masya Allah. Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, jadi bulan yang paling mulia. Betul. Dan Rasul kita Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang paling mulia karena diturunkan kepada beliau Al-Quran. Dan insya Allah juga sih, apabila kita membaca Al-Quran, mengkajinya dan mengaplikasikannya dalam rumah tangga, insya Allah kemungkinan ya rumah tangga kita bahkan jadi mulia juga, ya kan? Berarti rumah yang dibacakan Quran pun menjadi rumah yang mulia insya Allah. Tidak hanya amanah, tapi amanahnya berupa Quran yang diemban tadi ya. Betul, insya Allah. Baik. Dan alhamdulillah, untuk podcast hari ini disponsori oleh Quran First, yang merupakan lembaga pendidikan Quran untuk anak dari usia 3 sampai 15 tahun. Dari mulai ada program Hijayah Bloom, Tartil Flow, Qalbun Hafiz, dan berbagai macam program-program Quran lainnya. Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin kita langsung masuk ya Ustaz ke pembahasannya terkait tentang peran ayah. Iya. Kita tahu sendiri Ustaz bahwasanya ayah itu kan menjadi pemimpin. Betul. Dalam rumah tangga. Betul. Dan satu sisi juga ayah punya kewajiban sebagai memberi nafkah. Betul. Benar kan? Nah, terus bagaimana Ustaz jika ada seorang ayah yang dia hanya fokus memberi atau mencari nafkah untuk keluarganya, tapi satu sisi sang anak ini kehilangan peran ayah tersebut. Ayah ya? Iya. Apakah peran ayah itu bisa diwakilkan atau digantikan atau bagaimana Ustaz? Tanggapan antum? Baik. Pertama kepada para ayah dan para calon ayah, termasuk Mas Azam, ini calon ayah insya Allah ya. Ini sebenarnya peringatan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah amanah yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita sebagai laki-laki ya, pertama tugasnya adalah sebagai anak laki-laki sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Ada orang tua kita. Yang kedua, setelah nikah kita berubah status menjadi seorang suami. Betul. Ya, tanggung jawabnya adalah kepada pasangannya, istrinya. Setelah menikah, Allah titipkan berupa keturunan. Maka satunya nambah lagi. Yang ketiga, jadi siapa? Ayah. Jadi pertama anak laki, kedua suami, ketiga adalah ayah. Di sini mungkin istilahnya itu posisi terhormat seorang laki-laki itu ketika menjadi seorang ayah. Di sana dituntut istilahnya multi talent kita ini. Maka seorang ayah laki-laki ini harus jeli, harus cerdas, bisa mengatur waktu. Jangan sampai egonya atau ananiah ya dalam bahasa itu mendominan. Tipe ayah yang hanya menghabiskan waktu untuk mencari nafkah, ya itu tipe yang ego. Memang cari nafkah itu adalah kewajiban seorang ayah, tapi tidak hanya itu kewajiban, ya kan? Termasuk diantaranya adalah pendidikan kepada anak-anak. Ya, ada peran ayah, ada sosok ayah, ada kehadiran ayah dibutuhkan oleh anak kita. Ya, sesibuk apapun alokasikan di hari itu ada komunikasi. Ya, terlebih lagi baik itu verbal komunikasinya, kalau jarak jauh mungkin bisa lewat handphone, bisa lewat video call. Sekarang sudah canggih gitu kan ya. Kalau misalkan di weekend nih jangan sampai kita bikin acara di luar gitu kan ya. Kalau bisa bersama anak gitu kan ya.
Karena sentuhan fisik, pelukan, kecupan di keningnya itu sangat dibutuhkan anak-anak. Terlebih anak-anak di usia dini, ya, dia akan mencari sosok kehangatan tidak hanya dengan bundanya saja. Mungkin setiap hari beraktivitas dengan bunda terus, gitu kan ya. Baik itu dengan di kamar, kemudian di kamar mandi, apalagi di tempat ruang makan, gitu kan ya. Dan di sekolah itu bunda semuanya. Ini ayahnya mana ya? Nah, jangan sampai si anak ini kehilangan padahal dia punya ayah. Nah, maka penting bagi seorang ayah, ya, bahwasanya kita ini adalah kullukum ra'in. Setiap diri kita ini adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap tanggungannya. Yang kita tanggung bukan hanya mencari nafkah saja. Kita bertanggung jawab tentang kesalehan istri kita. Sebagai suami, sebagai ayah pun kita bertanggung jawab terhadap kesalehan anak-anak kita. Karena kalau nanti akan ditanya, oke, ayahnya soleh, rajin tahajud, rajin ngaji, anaknya dibiarin, sudah usia balik, sholatnya masih belang-belang, auratnya masih terbuka. Ini ketika si ayah tadi dengan amal solehnya, dengan jaminan surganya, nanti si anak komplain, ya Allah, saya komplain, saya nggak mau seperti ini, nggak adil nih. Dulu di dunia bapak saya enak tuh sholat tahajud, enak tuh baca Quran, gitu kan ya. Saya anaknya dibiarin begitu saja, nggak ada peringatan, nggak ada ajakan. Nah di sini, ya, jadi si anak akan menghujat ayahnya. Karena apa? Itu kewajiban ayah. Maka penting bagi ayah ini pertama adalah dengan dasar iman dulu, ya kan? Iman pribadi ayah itu. Karena ketika si ayah tadi beriman, yang itu sebagai dasar kesolehan seorang ayah, maka insya Allah ini akan menjadi teladan bagi anak kita. Ketika pondasi ayah itu dengan pondasi kuat imannya, maka insya Allah yang keluar dari iman tadi berupa apa? Berupa buah-buah kebaikan-kebaikan dari ucapan, dari teladan, ya, dari perlakuan, dari sikap dan sebagainya. Itu berawal dari iman, maka keluar kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan. Maka insya Allah ketika si ayah tadi mencari nafkah, gitu kan ya, karena di sana ada jatah atau bagian anak-anaknya, maka akan Allah lebihkan. Dan kalau saya boleh tahu bocorannya ya tentang kisah di surah Al-Kahfi, ya, yaitu di segmen yang ketiga nih, ketika Nabi Khidir itu merenovasi rumah yang roboh, gitu kan ya. Nah, itu dimiliki oleh dua anak yatim, gitu kan ya. Nabi Khidir ini kenapa sih bangun renovasi rumah, gitu kan ya, mau apa, minta upah atau apa? Oh enggak, gitu kan ya. Ternyata kelak hari, gitu kan ya, di kemudian hari si anak ini ternyata disiapkan berupa apa? Harta karun yang akan mereka gali di bawah tanah rumah mereka, ya. Ternyata asbabnya adalah kenapa Allah siapkan bagi dua anak yang secara finansial di esok harinya, karena di hari itu, ya, di hari-hari sebelumnya ayahnya wa kana abuhuma sholihah. Jadi kesalahan kita ini sebagai orang tua itu membias kepada finansial anak-anak kita di masa depan. Jadi mohon maaf ya, walaupun secara finansial hari ini kita sebagai ayah mungkin belum menjadi kaya lah, gitu kan, yang mapan, tapi dengan kesalehan kita ini, ya, ternyata soleh pribadinya, soleh sosialnya dan sebagainya, insya Allah itu membias kepada, ya, masa depan anak kita. Hatta finansial pun itu akan apa istilahnya itu terangkat, gitu kan, terjaminkan karkasan ayah. Nah, maka di sini ayah yang soleh itu tidak hanya fokus untuk mencari nafkah, tapi dia menyeimbangkan, ada alokasi waktu untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk sosial kemasyarakatannya, seperti itu. Jadi adanya keseimbangan antara kebutuhan, ya, pemenuhan nafkah tadi dengan pendidikan anak-anak, ya. Jadi jawabannya tidak bisa diwakilkan. Dan ibu atau istri kita ini sifatnya membantu. Kalau diwakilkan berarti kan langsung diambil alih, kan? Berarti si ayah tadi nggak mau tanggung jawab tuh. EGP, emang gue pikirin, nah salah tuh, gitu kan ya, kacau nanti itu kira-kira. Maka
tetap walaupun misalkan nanti diatur waktunya, misalkan ketika ayah ada tugas keluar kota, mungkin ngasih planning ke bundanya, ke istrinya, ini targetan anak hari ini sebagainya, tetap ada patroli walaupun secara fisik berjauhan, gitu kan ya. Saya lihat Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam itu kan secara fisik berjauhan, ya kan, tetapi ketika ada komunikasi batin, di antara doa dan berbaik sangka orang tua kepada anak, begitupun berbaik sangka anak kepada orang tua, itu terjalin, gitu kan ya, dalam tautan doa-doa tadi. Nah, jadi setidaknya ketika para ayah di sini tugas keluar kota dan sebagai secara fisik berjauhan, tapi tetap jalin komunikasi, kemudian jalin istilahnya itu komunikasi batin, terutama dalam untayan doa-doa kita. Wallahu a'lam. Berarti tanggung jawab seorang ayah itu emang wajib ya, Ustaz? Wajib. Betul. Dan kalau misalnya gini, Ustaz, ada seorang ayah, dia tuh pengen nih ngasih ilmu-ilmu tentang Islam, pendidikan Islam, tapi satu sisi mungkin dia ilmunya masih belum mumpuni, Ustaz. Nah, itu bagaimana? Apakah boleh kita wakilkan? Kalau itu mungkin boleh ya, Ustaz ya? Iya, jadi gini, sebenarnya tetap yang wajib itu ayah. Semua ayah dulu, dengannya. Cuma strateginya si ayah tadi mencari partner, lembaga atau personal yang bisa membantu dia. Jangan sampai kita ini menyerahkan seperti ke bengkel. Iya betul. Salah tuh kan. Jadi mohon maaf, ketika menyekolahkan atau memulihkan ke pesantren itu bukan berarti ngasih masukin anak ke bengkel. Harus bertanggung jawab. Iya, dibiarin aja, enggak, gitu kan ya. Jangan menyerahkan sepenuhnya ke lembaga itu. Tetap ada controlling, ada komunikasi, gitu kan ya. Ketika kunjungan tanya, katanya ke anaknya, kakak gimana capaian hafalannya, kakak gimana murojaahnya, kakak gimana kesehariannya, ditanya terus, katanya. Karena tanggung jawab si ayah tadi, bukan lembaga, itu kan hanya partner kita, katanya. Termasuk Quran Plus itu kan bisa di partner orang tua nih. Nah, kan orang tua nih ada keterbatasan, ya baik itu fasohah dalam baca Qurannya, itu kan ya, tetap yang menjadi tanggung jawab adalah yang dapatkan orang tua, gitu kan ya. Orang tua yang terus mendominasi, artinya mengontrol, gitu kan ya, jalannya edukasi kepada anak-anaknya. Nah, lembaga-lembaga ini sifatnya bukan mewakili tapi partner, supaya ada terjadi kerjasama antara orang tua dengan lembaga, diantaranya Quran Plus. Berarti satu sisi kalau misalnya kita menitipkan sang anak di lembaga, orang tua harus ikut andil juga. Benar, karena ketika ada capaian, ketika ada targetan, itu akan lebih cepat. Itu ketika ada sefrekuensi antara wali murid, wali santri dengan lembaga tadi. Jadi sinkronisasinya balance, gitu ya, seimbang antara lembaga dengan orang tua. Jangan sampai di lembaga diberikan aturan-aturan seperti ini, di rumah ternyata sebaliknya, gitu kan ya. Akhirnya capaiannya kan ambiar ya, seperti itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Seberapa besar tanggung jawab ayah dalam pembentukan nilai atau nilai-nilai Islam dalam anak? Kalau ditanya seberapa besar, mungkin kita nggak bisa jawab persentasenya ya. Tapi itu tanggung jawab sepenuhnya. Ya, sepenuhnya itu ada di pundak seorang ayah. Jadi keimanan, tapi ingat, tugas kita hanya menyampaikan. Itu yang paling penting sekali. Tugas kita sebagai ayah hanya menyampaikan kebenaran, mendidik, ya, mengayomi, gitu kan ya, mengasuh. Adapun hasil itu adalah Allah yang menentukan. Jadi bagi para ayah, jangan pada kecewa. Nuh alaihissalam, kalau kita lihat secara kasat mata, itu banyak orang yang menilai gagal dalam mendidik anaknya, gitu kan ya. Buktinya Nuh ketika mengajak anaknya untuk naik bahtera, ya anaknya nggak mau ikut. Jadi ingat, berhasilnya pendidikan itu bukan pada ujung, bukan pada nilai rapot, dengannya, tapi ketika proses. Nuh alaihissalam, saya menilai itu berhasil. Kenapa? Karena Nuh alaihissalam tidak diam, terus mengajak, terus mengingatkan, terus mendorong anaknya. Tapi respon anak, masalah hidayah itu kita nggak bisa masuk. Itu hak siapa? Hak Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kita ini nggak bisa ngasih hidayah pun kepada anak-anak kita cintai, nggak bisa. Allah yang ngasih hidayah. Hanya kita menyampaikan ilmu-ilmu tadi, menyampaikan syariat tadi, mengajarkan dan sebagainya.
Adapun hasilnya serahkan pada Allah. Maka penting jiwa tawakal itu. Jadi para ayah di sini jangan pernah merasa kecewa, jangan pernah merasa berkecil hati ketika mungkin resultnya atau hasil akhirnya itu masih jauh dari harapan. Berbanggalah kenapa ayah telah berproses, karena Allah menilai seberapa hebat proses, bukan tujuan akhirnya. Seperti itu. Berarti, dan ini mungkin cukup relate sih Tad, di zaman sekarang. Betul. Banyak kan anak-anak yang disuruh sholat, bahkan mungkin yang udah balik ya, disuruh sholat, disuruh berpakaian yang menutup aurat, tapi ya kadang-kadang anaknya ngelawan gitu Tad. Dan mungkin kan satu sisi bagi orang tua atau ayah bisa mendoakan sama menyampaikan saja Tad ya. Tapi jangan sekali terus, jangan bosan. Jadi menyampaikan tuh tabligh itu kan bukan sekali 2 kali, terus gitu kan ya, jangan bosan, ya kan ya. Sampaikan ke anak dengan berbagai cara, ya, dengan bujukan, dengan ngasih reward dan sebagainya, ngasih iming-iming, nggak masalah, ya kan ya. Ayo nak, kalau mau jajan boleh, tapi sholat dulu ya, nah, misalkan ya. Atau kalau sudah hatam Al-Baqarah nanti ayah kasih hadiah ya, itu nggak masalah. Jadi ada stimulan, jadi si anak itu termotivasi juga, ya kan ya. Nggak masalah, itu hanya teknis seperti itu. Bahkan jika anak tersebut sudah dewasa tetap dilihat usianya. Mungkin untuk usia dewasa itu teori reward dan punishment itu udah beda lagi ya. Ya. Sentuhannya kepada sentuhan hati. Kalau usia anak-anak itu masih bisa relate ya, ketika diberikan reward dan sebagainya. Tapi kalau sudah dewasa mungkin lebih kepada pendekatan emosional dan keteladanan tentunya. Ya, teladan tentunya. Itu yang paling guru terbaik itu ketika orang tua berikan teladan yang baik. Masya Allah. Oke Ustaz, Iya. kita mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir nih Ustaz. Iya. Sang anak didapat dikatakan cukup dalam belajar Al-Quran itu ketika pada tahapan apa? Jadi entah itu ketika ia sudah bisa baca aja udah cukup, atau ada mungkin tahapan-tahapan lagi Ustaz. Dan cukup di sini mungkin bukan cukup belajar Al-Quran ya, maksudnya udah cukup, nggak mau mengkaji lagi dan segala macamnya lagi, maksudnya ya cukup lah untuk dasar-dasarnya. Baik. Jadi gini, kalau bicara Quran tuh jangan dibatasi. Ya, puncaknya Quran adalah sampai akhlak anak tersebut itu berakhlakkan Quran. Itu puncaknya. Ya, ketika itu Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah. Jawabannya apa? Khuluqul Quran. Itu puncaknya. Jadi belum cukup kalau baru bisa baca Quran. Belum cukup kalau hanya baru hafal 30 juz walaupun mungkin bersanad, itu belum cukup. Belum cukup kalau dia menguasai tafsir, belum cukup. Puncaknya adalah Quran, ya, itu menjadi akhlak keseharian. Itu puncak kesempurnaan berquran, itu seperti itu. Ya, mengajarkan Quran pun belum cukup, gitu kan ya, belum cukup. Sampai tadi lihat teladan Rasulullah, di sana puncaknya itu, karena Rasulullah wa ma bu'itsu illa li utammima makarimul akhlak. Itu akhlaknya. Karena banyak ya orang yang menghafal Quran, orang yang cakap baca Quran, fasih dan sebagainya, merdu suaranya, tapi memang kesehariannya ya masih ngebully, masih ngomongin orang, menyakitin. Nah, di sini kan dipertanyakan, jangan sampai Quran ini yang harusnya bawa syafaat malah bawa laknat, seperti itu. Maka hindari. Maka tadi level tertinggi itu ada ketika Quran menjadi akhlaknya dalam keseharian. Waalaikumsalam. Oke, Masya Allah. Berarti ketika kita belajar Quran itu bukan hanya kita cukup bisa baca, hafal 30 juz gitu saja. Soalnya kan banyak mereka yang ngira, saya udah hafal 30 juz nih, nggak usah lah lagi mengkaji Al-Quran, nggak usah lah memahami lagi segala macamnya. Ternyata sampai ke akhlaknya. Itu namanya godaan setan. Betul. Itu setan tuh suka ngebisikin cukup gitu kan ya. Akhirnya nggak lanjut tuh, gitu kan ya. Udah cukuplah baca aja, udah cukuplah menghafal dan sebagainya. Itu setan tuh menahan-nahan. Karena mereka nggak mau kita ini menjadikan akhlak kita ini, akhlak Quran tuh nggak mau mereka tuh, ya kan, seperti itu. Nanti mungkin neraka kesepian tuh. Nggak ada teman, karena semuanya di surga kan. Masya Allah. Alhamdulillah.
Oke, mungkin untuk podcast episode kali ini kita cukupkan, Ustaz. Alhamdulillah. Syukran atas ilmu yang sudah diberikan. Dan bagi teman-teman nih, ayah bunda atau sahabat yang mempunyai anak dari usia 3 sampai 15 tahun yang ingin dekat dengan Al-Quran, yang ingin akhlaknya tumbuh menjadi akhlak Al-Quran, silakan join di Quran First. Quran First, starting young, growing strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.